Pada tanggal 21 April 1879, lahirlah seorang wanita nan tangguh yang bernama Raden Ajeng Kartini. Suatu hari, Kartini mendengar dari ayahnya bahwa ia akan dipingit. Menurutnya, tradisi pingitan akan menghilangkan hak-hak dan juga kebebasan bagi seorang wanita. Saat Kartini dipingit, ia merasakan ketidakbebasan dalam dirinya. Bahkan, hal tersebut menjadikan ia tak bisa meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hingga tak jarang, para temannya harus diam-diam jika ingin bertemu dengan Kartini. Hal tersebut membuat para teman Kartini merasa iba. Hingga akhirnya Kartini kerap mendapatkan buku-buku dari berbagai macam sumber sebagai jembatan untuk terus mengasah kemampuan dan ilmu Kartini. Hingga wawasan Kartini terbuka dan ingin memperjuangkan haknya sebagai perempuan. Oleh kaum lelaki maupun penjajah. Walaupun kita wanita, kita juga harus punya pendidikan yang tinggi karena kita juga punya hak untuk merdeka. Kartini sering mengirimkan surat tentang kisah hidupnya kepada teman yang berada di Belanda. Surat-surat tersebut akhirnya dikumpulkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Sosok Kartini itu adalah seorang perempuan yang sebenarnya kalau dilihat dari kehidupan pribadinya itu mungkin sudah tahu ya, jadi kehidupan pribadinya sebenarnya dia kurang begitu berbahagia. Dia adalah seorang sulit dan sebagainya, tetapi di luar itu dia punya kekuatan, punya pengaruh, punya motivasi yang luar biasa karena dia ingin mengangkat derajat perempuan yang pada saat itu betul-betul hanya sebagai konco wingking ataupun yang tidak boleh untuk mengembangkan dirinya. Jadi betul-betul dia adalah seorang perempuan yang sangat berjasa pada zamannya dan harapannya adalah tekadnya atau perjuangannya itu diikuti oleh perempuan-perempuan Indonesia, bahkan mungkin perempuan di dunia sampai saat ini. Sosok Kartini adalah sosok wanita yang hebat, seorang wanita yang taat dengan aturan, dan sosok Kartini adalah sosok yang mencintai keluarganya,
sehingga dari keluarga itu bisa menjadi wanita-wanita yang baik, dan akhirnya terbitlah dari Kartini itu terbitlah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Itu untuk menghilangkan keterbelakangan dari seorang wanita. Ibu Kartini itu menurutku ya walaupun kita nggak pernah tahu bagaimana sosok aslinya, tapi aku yakin beliau itu seorang wanita yang tangguh. Beliau wanita yang berani untuk merombak aturan masyarakat pada saat itu, yang mampu menyetarakan gender antara wanita dan pria. Oke. Untuk nilai-nilai dari seorang Kartini yang mempengaruhi saya adalah yang pertama, tekadnya yang kuat untuk menjadikan keadaan sekelilingnya menjadi lebih baik. Kemudian juga motivasi yang tinggi dengan mengesampingkan segala persoalan pribadinya untuk itu tadi merubah kondisi menjadi lebih baik. Termasuk juga keteladanan, pantang menyerah, berwawasan luas, dan sebagainya. Sosok dari Kartini yang telah mengilhami diri saya sendiri, bahwa Kartini itu adalah wanita yang hebat, wanita yang mandiri, sehingga saya bisa mencontoh dari beliaunya, karena bahwa seorang wanita itu juga harus bisa sederajat dengan laki-laki. Jadi bisa pekerjaan laki-laki itu bisa dikerjakan oleh seorang perempuan. Kita tahu kalau Ibu Kartini itu adalah seorang pahlawan emansipasi wanita. Tapi poin atau nilai yang aku ambil dari sifat kepahlawan ibu tersebut adalah proses atau bagaimana cara untuk dapat menyetarakan gendernya. Aku sendiri sebagai pelajar cukup lumayan kompetitif di sekolah, dan aku yakin sifat kompetitifku itu selain berasal dari di dalam diri, juga dipengaruhi oleh lingkungan sekarang yang sangat mendukung untuk perempuan menuntut ilmu. Untuk generasi sekarang itu memang sangat diharapkan dapat meneladani dari sikap-sikap Kartini, walaupun untuk wanita setinggi apapun dia berkarir, setinggi apapun dia berprestasi, dia tetap tidak melupakan kodratnya, bahwa dia seorang perempuan, dia seorang ibu yang nanti melahirkan dan mendidik anaknya dan sebagainya. Nah, kemudian kalau seorang Kartini yang tidak memiliki jiwa Kartini, misalnya tadi dia suksesnya luar biasa tapi melupakan kodratnya, itu justru dia nanti tidak akan melahirkan Kartini-Kartini yang baik, karena pendidikan seorang anak ataupun madrasah yang pertama dari seorang anak itu adalah keluarga dan terutama ibunya. Itu yang disayangkan sekali. Mestinya untuk Kartini sekarang itu harus bisa meneladani atau mencontoh seorang Raden Ajeng Kartini, sehingga wanita-wanita sekarang itu harus bisa, paling tidak itu bisa di dapur, bisa memasak, bisa mengurusi rumah tangga. Ya, sangat disayangkan sekali, apalagi topik tentang kesetaraan gender saat ini itu cukup sering dibahas ya. Kalau wanitanya sendiri saat ini tidak mau untuk mengembangkan potensi, tidak mau untuk terus berjuang, ya akan jadi sia-sia. Untuk perempuan Indonesia, tetaplah silakan kalian itu berkembang, berkarir, berprestasi setinggi apapun, tapi tetap ingat satu hal, jangan lupakan kodratnya. Harapan untuk perempuan Indonesia hanya dua kata, yaitu bahwa wanita kuat, wanita hebat. Terima kasih. Aku berharap
supaya kita perempuan Indonesia untuk dapat berjuang bersama-sama meneruskan perjuangan Ibu Kartini. Apalagi kondisi saat ini teknologi yang sudah semakin maju dapat memudahkan kita untuk mengembangkan potensi diri sehingga dapat sejajar dengan laki-laki. Cerdas nih. Kartini masa kini harus semangat, Tangguh,